أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana konsep syahadatain? Konsep syahadat dalam bahasa Siti Jenar disebut nanti cenah sasahidan. Konsep Siti Jenar tentang syahadat sebetulnya ini adalah inti yang sering kita bahas dan juga suka kita jadikan prinsip hidup, bahwa syahadatain tidak hanya sekedar ikrar, tetapi harus ada kesaksian. Hanya kesaksian yang dimaksud oleh Siti Jenar itu bukan menyaksikan, antashhadu, bukan hanya menyaksikan, aku meyakini, bukan, tetapi tadi dengan perilaku yang tercermin dalam perilaku keseharian. Jadi kalau menurut istilahnya Siti Jenar, nu disebut syahadat teh ketika rasa hati keimanan yang ada dalam di dalam jauh di dalam kolbu. Sebab lamun cenah diajar tasawuf mah hari nu disebut fuad teh mana, nu disebut kolbun teh mana, nu disebut jiwa teh mana, itu beda-beda ternyata kalau kata ilmu tasawuf. Yang disebut ruh itu mana, beda-beda. Maka di sini Siti Jenar mengatakan ketika rasa hati atau keimanan bersatu dalam jiwa, maka hilanglah perasaan. Perasaan di sini maksudnya adalah nafsu dunia. Maka muncullah katanya sifat kewaskitaan. Waskita itu apa? Kewaspadaan, kehati-hatian. Cek bahasa Arab nama al-waro wal bala, yang akhirnya kejuhudan. Apa bedanya juhud dengan satu praktek ibadah yang biasa kita laksanakan sehari-hari seperti sholat sajalah. Sholat teh urang mah geus lain deui jadi hiji kewajiban, tetapi menjadi sebuah kebutuhan. Nah justru Siti Jenar mengkritik tentang itu tidak sampai kebutuhan, tetapi harus sampai kepada kejuhudan. Maka kembali ke konsep syahadatainnya, bahwa yang namanya la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, itu betul-betul harus terrealisasi dalam mata kita, telinga kita, ucapan kita, langkah kita. Maka sebagian literatur mengatakan arti dari manunggaling kaula Gusti teh ngahijina urang jeung pangeran seperti halnya kehendak Allah adalah kehendak hambanya. Maksudna naon cenah? Nu tadi syahadatain. Kita tidak akan diberi kekuatan oleh Allah dalam sebuah
kehidupan, yang harapan kehidupan, lamun Allah teu merek kekuatan kadi urang. Ternyata landasannya itu adalah Al-Quran surat nu orang sering dibaca lamun tos tahajud, surat Ali Imran ayat terakhir, ayat terakhir yang mengatakan surat nanti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan semata-mata memberikan sesuatu perkara kepada kita kecuali kita mampu menerima perkara itu. Iya nu disebut wahdatul wujudna saya Siti Jenar maksudnya. Jadi kehendak Allah itu ketika memberikan penyakit, perkara ekonomi, perkara rumah tangga, orang ayeuna boga urusan rumah tangga dengan istri misalkan yang belum juga mau memakai jilbab, nah hanya cek diri orang, ya Allah berikanlah kekuatan kepada hamba untuk mendidik istri hamba, karena hamba kahayang namanya boga pamajikan teh soleh jika batur ay urang ayeuna sok ngaji sok sholat ke masjid sok zakat sok infak pamajikan bubulucunan wae, itu bukan tidak mampu. Kenapa perkara itu diberikan kepada kita? Karena Allah tahu kita mampu menyelesaikannya. Yang disebut dengan kehendak Allah adalah kehendak hambanya, menurut saya Siti Jenar eta. Sampai bahasan ini kira-kira ada nggak yang sesat dari uraian pertama duikan nembe, kira-kira aya nu sesat tetapinya geningan. Maka di sini konsep sholat menurut saya Siti Jenar ayat 3, dan ini pun sering kita bahas. Naon nu kahiji sholat syariat, cek bahasa saya Siti Jenar nama sembah ragawi. Nu kumaha sembah ragawi teh? Ya kita hanya melaksanakan sholat ngan prak-prak kana hungkul. Berdirinya kita menghadap ke kiblat, ini dah orang wudu ke tempat wudu, terus menghadap ke kiblat sampai kita takbir dan ditutup oleh salam. Hanya itu saja. Sampai saya Siti Jenar mengkritisi para kiai dan santri ketika itu yang masih berkutat di sholat syariat, nu masih kene mempersoalkan takbir teh kudu kumaha, ruku na jiga kumaha, tasahudna kudu kumaha, nu ayeuna minang ku urang ka Bandungan, nah kudu utek-utekan atawa henteu, nah kudu make kunut atawa henteu subuh teh, nah kudu make niat atawa henteu, dilafadkeun atawa henteu, itu yang dikritisi oleh Syekh Siti Jenar. Maka dia mengatakan pesantren yang di dalamnya ada kiai dan santri masih berkutat dalam dogma-dogma, doktrin-doktrin tentang seperti apa sholat syariat. Bukan hanya itu, ternyata yang dikritisi oleh Syekh Siti Jenar adalah tentang bujukan, bahasa Syekh Siti Jenar itu tentang bujukannya para kiai kepada jamaahnya. Bujukan apa? Supaya naik ibadah ku iming-iming surga. Dan juga tentang ancaman para kiai cenah ku panyingsieuna naraka. Ini dikritisi oleh Siti Jenar karena yang disebut dengan
ikhlas dalam beribadah itu tidak ada istilah kusabab sieun asup neraka jeung kusabab hayang asup ka surga. Saya sering juga bahas dulu hal ini seperti ibadahnya seorang anak-anak kecil atau anak-anak kita waktu kecil mun dititah saum Ramadan engke diberi hadiah sapoe 10.000. Apakah salah? Tidak. Kata Syekh Siti Jenar itu tidak salah, cuma dia mengkritisi ulah didinya wae cicingna naik ke makomat yang lebih tinggi. Apa? Yaitu sholat sholat cipta atau sholat torekoh. Torekoh di dia tarekatnya. Ayat tarekat naon? Kebanyakan orang mengasumsikan aliran ayat torikoh itu jalan sebenarnya. Jalan menuju bertemu dengan Allah, kata Siti Jenar. Di mana sholat itu ada asarnya, ada tapakna. Kalau saya dulu pernah membahas tentang soleh dan muslih, kudu bisa jadi jelema anu tanha anil fasa bisa mencegah kemunkaran. Sholat teh tanha anil fasa wal munkar. Itu kan definisinya sholat itu. Lamun orang geus bisa nanjirkeun bebeneran jeung bisa memberantas kemungkaran, itulah sholat yang dimaksud dengan lebih tinggi dari sholat syariat. Dan ternyata ketika itu katanya dalam sejarahnya loba ulama teh anu anggar eleh ku sultan jeung ku raja di bawah ketiaknya para penguasa, maka dikritik ku Siti Jenar. Tapi ada yang paling tinggi, kata Siti Jenar, yaitu sholat hakikat. Sholat hakikat di mana sholat sudah bukan kewajiban lagi, sholat bukan lagi sebuah kebutuhan, tetapi sholat yang disucikannya oleh kejuhudan. Nuka hiji sholat syariat disucikan ku wudu, nuka dua sholat torekot disucikan teh ku pemurnian hati, dan yang ketiga kejuhudan disucikannya itu. Apa itu juhud? Rek butuh rek teu butuh sholat. Ini persis dengan yang saya bahas di awal tentang Kitabul Iman yang membahas tentang mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Ieu landasan. Landasan teh hadis eta. Mahwal ihsan. Kita beribadah kepada Allah terus menerus dan kita meyakini seolah-olah Allah itu selalu melihat kita. Tetapi ketika seolah-olah kita melihat Allah, tetapi ketika kita memang tidak bisa melihat Allah, Allah meninggali ke orang. Itu kan ihsan itu. Jadi lamun orang bahas kana hadis, ternyata ajaran-ajarannya itu ada sokokna, sokotna naon, landasanana. Seperti hanya saum, bahwa saum itu adalah cek bahasana saya Siti Jenar mah ngelakoni weteng kudu luwe, artinya membiasakan diri untuk lapar, bukan menjadikan kita kelaparan. Tak urang mah biasa nanti cek Sunda mah lebaran manggi, puasa manggi, lebaran mun Ramadan. Ge Ramadan mah puasa pas poe kahiji Sawal, tanggal hiji Sawal, mak sagarupa di dahar, tepi kagarering. Nah di sini justru penyucian diri, penyucian hawa nafsu. Hawa nafsu dari apa? Dari berbagai hal.
Itu mungkin inti-intina lah, kurang lebih lah, masih kena seirnya. Landasannya nih, kalau boleh saya bahas sedikit, apa landasan filosofinya? Landasan filosofinya saya Siti Jenar, di mana wajibul wujud mungkinul wujud, bahwa yang punya sifat wujud mah ngan Allah na hiji. Wajib. Allah itu kan punya sifat wujud. Sifat wajib wujud teh ngan dimiliki ku Allah. Nah, manusia mungkinul wujud. Hanya wujud yang mungkin. Artinya apa? Tidak ada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, hanya Allah yang memilikinya. Tidak ada yang wajib sombong kecuali Allah. Tetapi kata saya Siti Jenar, kenapa manusia yang sama-sama tinu tanah, nu sarwa-sarwa kena jadi bangke, masih kene sombong, masih kene egois, masih kene saraka. Padahal nu wujud mangan ukur Allah. Urang mah muncek bahasa tasawuf mah hanya sebatas bayangan-bayangan saja. Yang kedua, melihat Allah itu dalam segala sesuatu, dalam jalaliyahnya dan dalam jamaliyahnya. Dalam jalaliyahnya yang tadi, semua sendi-sendi kehidupan ini dalam jalaliyahnya Allah, dalam kekuasaan Allah, dalam keagungan Allah, dalam kemahapemeliharaan Allah. Tidak ada yang bisa mengatur jagat raya, alam raya semesta ini kecuali Allah. Termasuk contohnya dalam kisah dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, Raja Namrud. Raja Namrud ya raja yang paling berkuasa di zaman Nabi Ibrahim. Tapi mautnya kunaon? Raja Namrud meninggal hanya karena seekor nyamuk yang masuk ke dalam mulutnya dan merusak semua rongga organ tubuhnya. Ketika maut nata si Raja Namrud. Maka Siti Jenar mengatakan melihat Allah itu dalam segala sesuatu, bukan hanya dalam ibadah, sholat syariah, puasa syariah, zakat syariah dan sebagainya. Lain yang saukur kurang teh ingat kalau teh mun keur susah, lamun keur jiga ayeuna pandemi, tidak. Maka mungkin kalau boleh kita tarik benang merahnya kisah Raja Namrud, hal nu terkecil seperti virus corona bisa ngagenjengkeun salam dunia. Teka ciri ku panon oge, karena apa? Karena jalaliyahnya Allah, kekuasaannya Allah. Orang tepika riweuh jiga ayeuna, tepika dunia kabeh saeusina genjleung ku ayana corona. Yang kedua karena kejamaliahannya, karena keindahan yang Allah ciptakan. Ketika melihat gunung, oh itulah Allah, gitu cek Siti Jenar teh. Oh ningali laut, eta geuning laut teh. Manusia indah, manusia pintar, tetapi ketika bertemu dengan apa yang ditentukan oleh Allah, manusia bagaikan setetes air yang bertemu dengan air lautan. Cek orang sufi mah kitu cenah. Tapi kearti oge kan? Kearti. Nah itulah beberapa makna filosofi dan makna teologisnya, diantaranya landasan Siti Jenar, kalimat yang sering kita katakan, ungkapkan ketika kita mendapat musibah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Artinya cenah cek kasar nama orang teh kudu manunggal, kudu benar-benar mengakui bahwa segala macam hidup dan kehidupan kita itu diatur oleh Allah. Maka dari itu telinga kita, mata kita,
dan semua ragawi kita itu akan diizinkan oleh Allah kumaha niat urang kamana urang inditna. Lamun resepna karena condong ka kamaksiatan nya terus condong karena kamaksiatan. Ternyata tudingan-tudingan sesat kepada Siti Jenar tidak terbukti ketika kita bongkar tulisan-tulisan catatan-catatan kecilnya Siti Jenar dalam beberapa sejarah yang sangat jauh. Dan babad-babad sastra tanah Jawa itu disusun nate 250 sampai 300 tahun setelah adanya Siti Jenar. Artinya asa teka arti nyen babad tanah Jawa eusina ngomongkeun Siti Jenar jeung cap-cap aliran sesatna dan cerita-cerita mistis para wali yang lainnya. Seperti kita tahu kan Sunan Bonang teh ngan saukur caruluk jadi emas. Eta tinu cerita babad Jawa. Nah cerita babad Jawanya sendiri dijieuna teh 250 sampai 300 tahun setelah Wali Songo ada. Validitas, keabsahan, kebenaran cerita itu perlu dipertanyakan. Beda jeung hadis. Hadis itu perawinya jelas, sanadnya jelas, perjalanan hadisnya jelas. Si ieu narima ti saha, si ieu ngadenge ti saha, si ieu ningali ti mana, itu jelas. Tapi cerita babad tanah Jawa dan cerita-cerita sastra serat-serat lainnya itu tidak jelas siapa perawinya. Maka ternyata benar ari ilmu agama mah teu bisa dibandingkeun jeung ilmu agama, ilmu dunia. Contohna periwayatan hadis sampai tingkat sahabat itu tidak perlu diragukan lagi. Geus teu kudu deui lamun dirina an Ibnu Umar geus dipercaya sina an Aisyah radhiyallahu anha geus mah kudu diragukeun deui hadisna. Tapi dari tabi'in sampai seterusnya itu baru dikaji takhrijul hadis, al-jarhu wa ta'dilnya, kejelekan dan kebaikan para perawi, saha guruna saha muridna, di mana panggihna jeung sajabana. Itu artinya mari kita kembali kepada sejarah yang sebenarnya. Kenapa saya membahas sejarah-sejarah tentang Islam? Karena mungkin sedikit orang yang senang membahas tentang sejarah. Padahal sejarah itu salah satu bukti kebenaran ajaran yang mana yang sebetulnya dibawa ke Rasulullah. Nah, sejarah itu hadis diantara periwayatan hadis itu sejarah kan. Ibarat cenah Rasul pernah teh lamun dina kulemna teh mendengkur, nah itu teh aya sejarah kan. Itulah mungkin yang lain membahas tentang fikih, tentang akidah. Sedikit-sedikit saya ingin memberikan sebuah pencerahan tentang sejarah Islam minimal di Indonesia lah. Banyak sekali penyimpangan dan perusakan citra Islam yang hanya digiring nate karena mistis. Bisa lempang dina cai Sunan Bonang teh. Bisa ngajadikeun cangkal yang jadi emas para ditungkul. Ajaran fikih tauhidna. Padahal ajaran Islam itu adalah ajaran tentang mentauhidkan Allah. Itu saja para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan sedikit ilmu untuk membuka cakrawala tentang Islam di Indonesia. Sebenarnya seperti apa dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Wali Songo itu siga kumaha ternyata tidak melulu tentang mistik. Justru sendi-sendi ketauhidan yang seharusnya harus kita tancapkan tidak pernah dibahas. Nah, ayeuna orang bahas setik-setik. Inilah yang menjadi satu kewajiban bagi kita. Maka kenapa Allah menurunkan Iqra pertama kali kepada Rasulullah? Karena dengan membaca, dengan membuka cakrawala, dengan bertanya, dengan mengikuti majlis taklim,
kita akan minimal yang sudah tahu mengingatkan kembali, yang belum tahu menjadi tahu. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita niatkan benar-benar menjadi satu kekuatan bagi kita untuk terus menjadi motivasi dalam menambah ilmu-ilmu agama pada khususnya. Dan mohon maaf apabila ada kata dan kalimat atau catatan-catatan sejarah yang saya ungkapkan keliru, bisa dikoreksi dan nanti kita kaji bersama-sama. Karena yang namanya literatur itu semuanya juga sebuah catatan-catatan yang berdasarkan bukti dan fakta. Bukan hanya cerita, isapan jempol, tapi tetap harus diuji validitas kebenarannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.